Om Pawidena Mastu Namo Sidyam Om Ando Badra Kretawa Yantu Wiswata Adam Dasa Aparitase Ujidah Dewanayada Sadamit Berdeasan Aprayu Raksitara Dewa. Om Saraswati Namastu Byam Warada Kamu Rupini Sinaramun Karis Yani Sidir Bawantu Mesada. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Semoga Ibu Dewi Saraswati memberikan kita kesucian pikiran, jiwa dan raga, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban dan swadharma kita masing-masing dengan baik, tetap tegak di jalan dharma. Sana meraga suci di depan itu, sana banget kuang yang titian. Taler sana meraga suci, para pemangku lanang istri sareng sami yang saya hormati, Ketua PHDI Kabupaten Kota Madya ya, Surabaya, termasuk Ibu WHDI, Bapak Ketua Pakraman Madya, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah sungkem pangan dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angayu bahagia, Swastiastu, terima kasih, thank you. Om Swastiastu itu tidak hanya sekedar salam, tetapi juga adalah doa. Semoga ada dalam keadaan baik atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, sekalipun apa yang saya sampaikan disambil untuk memercikan tirta atau menerima tirta wasupada, juga menerima pesan-pesan dharma dari saya selaku Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Bapak Ibu, saya mengutip satu sloka dulu ya. Sradawam Anasuyasca Sri Nuyar Sopionara Sopi Muktah Subam Lokam Pramnuyat Punya Karmanam. Apa artinya? Orang yang memiliki keyakinan sradawam, walaupun hanya duduk dia mendengarkan, kelak akan disempatkan di tempat yang baik. Subam Lokam, subo itu baik, lokam itu tempat. Bersama siapa? Bersama punya karmanam, orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu hanya cukup duduk, diam dan mendengarkan. Di dalam Nawamida Bhakti ini disebut dengan srawana, mendengarkan. Bapak Ibu, bagaimana Raja Parikesit terbebas dari kutukan, akan mati dikutuk oleh naga taksaka ketika dia menghina raja, memberikan kalungan mayat bangkai ular ke dalam leher seorang pandita. Hanya dengan serawanan dia mampu terbebas dari kutukan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Mas Sedharma, saya minta waktu ini 30 menit tadi dijatah untuk Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, swear, ini salah satu bentuk kemenangan Dharma. Tadi pembawa acara beberapa kali menyampaikan kita menjalankan persembahyangan galungan dalam rangka merayakan kemenangan Dharma. Sekarang pertanyaannya, sudahkah Dharma itu kita menangkan? Silahkan ditanyakan pada hati nurani Bapak Ibu sendiri. Silahkan direnungkan, sudahkah saya memenangkan Dharma?
Kalau di dalam rangkaian perayaan Hari Suci Galungan, itu kan ada namanya Sangkala 3 katanya. Bute Galungan, Bute Dungulan, Bute Amangkurat. 3 bute yang datang sebelum Hari Suci Galungan. Pertanyaannya, kalau si Tunggul bilang pertinggi ini, kalau si Tunggul bilang, sudahkah Dharma itu kita menangkan? Apakah kalau itu hanya muncul 3 hari menjelang Galungan saja? Apakah setelah itu tidak ada buta kala lagi akan mengganggu kita? Tidak, Bapak Ibu Maksud Dharma. Godaan-godaan berupa buta kala itu akan selalu ada di dalam diri kita. Karena apa? Kita sekarang ini sudah memasuki zaman kali. Zaman kali dinyatakan musuh ada di dalam diri kita. Raga di musuh mapa relihat yotong wanyetan madoh ring awak. Jadi musuh itu ada di dalam hati, ada di dalam diri kita. Dia akan selalu mengikuti, selalu menyertai, selalu menggoda kita dengan tindakan-tindakan yang adharma. Bapak Ibu, apa musuh kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Maksud Dharma? Di dalam percakapan Arjuna dengan Krishna, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 36, Arjuna itu bertanya kepada Krishna, "Ata kena aprayuktayam papan cara dipusaha." Oh Krishna, apakah mereka yang berbuat salah, berbuat adharma itu tidak mengerti dengan kebenaran? Anican api wadaya bala diwulia cita. Seolah-olah bala ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk menjalankan adharma. Padahal dia sudah tahu itu salah. Ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk berbuat adharma. Papam cara dipurusa, papam berbuat adharma, berbuat dosa. Apa kekuatan itu? Sri Krishna menjawab di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 37. Kama esa kroda esa raja guna sabbawa. Maha sana maha pakma widihinam iha wairina. Apa kata Sri Krishna? Hai Arjuna, musuh itu adalah kama esa, kroda esa. Jadi kama dan kroda musuhmu itu. Raja guna sambut bawah berasal dari sifat raja guna. Maha sana maha pakma, dia akan menghancurkan dan bikin kita menderita. Maha pakma widihinam iha wairinam. Ketahuilah itu adalah musuhmu yang utama di dunia ini. Pak Dharma, kama keinginan. Bisakah kita bebas dari keinginan? Bapak Ibu ke pura sembahyang tentu didasari oleh keinginan, karena ingin menyampaikan rasa bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Di dalam kitab Manuseperti Adhyaya 2 sloka 4 itu mengatakan, akamasya kriya kincit brisyate neha karyicit yat guru kincit tatat kamasya cestitam. Akamasya kricit, setiap perbuatan tidak ada yang tidak didasari oleh akama, tidak didasari oleh tanpa keinginan. Semua yang kita lakukan didasari oleh keinginan. Keinginan yang menjadi dasar kita untuk berbuat. Oleh karena itu, keinginan ini adalah sahabat kita yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan yang paling tinggi.
kesuksesan yang paling tinggi, keberhasilan yang paling tinggi ketika kama ini mampu kita kendalikan. Dan kama keinginan juga akan menghancurkan kita ke dalam jurang kenistaan, ke dalam lembah yang paling dalam, ke dalam penderitaan yang paling besar ketika keinginan itu tidak mampu kita kendalikan. Niatan guru karma tuam karma jaya ya karmana sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 8. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Niatan guru karma tuam karma jaya ya karmana. Bekerja itu lebih baik daripada tidak bekerja. Sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Tubuh kita ini pun tidak akan terpelihara kalau kita tidak bekerja. Jadi seimbang antara pekerjaan rohani, seimbang antara pekerjaan jasmani. Kapan kita melakukan pekerjaan rohani, kapan kita melakukan pekerjaan jasmani. Itu harus seimbang, itulah hakikat dari beragama. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu kita semua untuk senantiasa bisa mengendalikan kama atau keinginan kita. Karena tadi kama itu musuh yang utama, mahasana, mahapapo, sangat berbahaya dan bikin kita hancur. Bagaimana mengendalikan keinginan itu? Bapak Ibu Mas Dharma yang hormati, yang pertama adalah kita harus bahagia. Bahagia dulu. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan keadaan kita saat ini. Bahagia dengan kita lahir sebagai manusia. Risa kuehning sarwa buta ikan gadiwang. Wenang yang gupayakan suba asuba karma. Panen tasa kena dan suba karma ikan asuba karma. Makanya kota manikan dari wang ike. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, paling mulia adalah sebagai manusia. Karena manusia dapat mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruk. Panen tasa kena dan suba karma ikan asuba karma. Leburlah perbuatan burukmu ke dalam perbuatan baik. Demikian keutamaan sebagai manusia. Ayo kita bersyukur sebagai manusia. Ayo berbahagia. Sekarang selagi kita masih bisa bernafas, ayo kita berbahagia. Ayo kita gunakan waktu untuk senantiasa memikirkan ide Sang Yang Widi Wasa. Meskipun kita sedang sakit, kita bisa kok berdoa. Riko aksaro para memilioman Yasmin Dewa Adi Wiswa diseduh. Dimanapun ada lantunan doa, dimanapun aksara-aksara suci Weda diucapkan, di sana Tuhan akan hadir memberkati pengucapnya. Demikian dikatakan di dalam Rig Weda Mandala 1 Sutta 164 mantra 39. Ayo kita jangan pernah lupakan Sang Yang Widi. Ayo berbahagia, kita lahir sebagai manusia, itu dulu. Nah, setelah kita berbahagia, artinya kama kita sudah terkendalikan ini sedikit. Karena kita bahagia sebagai manusia, kita merasakan diri kita sebagai manusia. Kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik, senantiasa tegak di jalan Dharma. Setelah kita bahagia, yang kedua apa? Ayo kita puas. Puas dengan apa? Di dalam kitab Niti Sastra itu mengatakan Santosa kritu kartawya suadare bojane dana. Apa artinya? Puaslah kamu dengan 3 hal, Bapak Ibu Mak Sedharma adik-adikku sekalian, Romanku sareng sami.
Kita harus puas dengan 3 hal. Santosa Trisyu Kartawya. Saudara. Saudara itu suami atau istri sendiri, atau apa yang ada dengan kita, keluarga kita. Ayo bahagia. Oke. Saudara, khusus untuk bapak ibu yang sudah berkeluarga. Bahagialah dengan suami, berbahagia dengan istri sendiri. Okay. Awal dari kehancuran ketika kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Okay. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang. Okay. Saudara, bojane itu adalah makanan yang mampu dihidangkan, yang mampu kita siapkan, yang mampu kita peroleh. Okay. Dalam agama Hindu ada makanan yang satwika. Nanti silahkan baca di Bhagavad Gita, ada ayat 17 slok 8, itu makanan yang satwika. Ayo satwa bala rogya suko priti wiwardata. Rasya sedira ahara satwika pria. Nanti silahkan dibaca bagaimana ciri-ciri makanan yang satwika. Kemudian bojane dana adalah harta yang mampu kita peroleh. Ibu-ibu, seberapapun harta yang mampu diperoleh oleh suaminya, ayo berbahagia, ayo puas. Kita puas dengan apa yang kita peroleh, bukan puas terhadap keinginan kita sudah terpenuhi. Karena apa? Keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi. Kalau kita menunggu bahagia, kita menunggu puas, begitu keinginan kita terpenuhi tidak akan tercapai. Karena keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Nah, tanhana gante nikah raga mahusana, ya diapen wehan ya siwas tuning kinuragan, makin tinutakan makin werti kramanya. Kadi kramaning apui dumilah dening mina, makin sinduk yang mina makin dumilah, mangkana tang raga. Apa artinya? Natan hana gante nikang raga mahusana, tidak akan pernah berhenti atau puasnya yang namanya keinginan. Makin kita turuti keinginan itu makin besar, makin menjadi. Kadi kramaning apui seperti tingkahnya api. Makin sinduk yang minyak, makin dumilah, mangkana tawadu. Api itu kalau menyala oleh minyak, semakin kita kasih minyak, api itu akan semakin besar. Demikianlah keinginan itu. Sekali dipenuhi, dia akan minta yang kedua. Sekali dia minta yang ketiga. Oke. Kita punya sepeda motor 1. Oh, anak kita SMA sekarang sudah perlu sepeda motor. Beli sepeda motor 1 lagi 2. Anak yang kedua besar, beli sepeda motor lagi 3. Loh, anaknya sudah gede, masa sepeda motoran kabeh koyo konvoy, kita beli mobil, kan? Gak mari-mari punya mobil 1, Pak. Aku nek metu hujanan tunggu mobil mana? Tunggu mobil 1 lagi loh. Gak akan berhenti kok keinginan. Oleh karena itu, ayo kita bahagia, kita puas dengan apa yang mampu kita peroleh. Ye, Bapak Ibu. Santosa Trisyu Kartawya Saudari bojane dani. Yang ketiga ini, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu, Pak, toko sebelah lho Pak, tuku TV anyar, padahal pekerjaannya kayak ngono tok. Woi, sesuai ngomong mana Pak, RT sebelah lho ibu ada ibu sepeda motor anyar. Bang bengi ibu wadul terus sampai bapak bapak mantel ini, tapi mantel bukan dipukul ibu nggak, bapak ngomong, Bu, toko sebelah lu rapi mak. Ya boleh aku rapi. Semenjak itu ibu akhirnya menang, nggak wani ngomong mana, nggak wani wadul mana. Kita kan tidak diizinkan. Tadi slogan tadi, puaslah dengan 3 hal, saudara, istri sendiri ya. Oleh karena itu, ayo jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Rambut sama hitam, kepala sama besar, kita lengkap, tetapi rezeki kita berbeda. Apa yang menyebabkan?
kita punya sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu kita yang harus kita nikmati saat ini. Ingat, bukan Tuhan yang membuat Bapak Ibu sukses, bukan Tuhan yang membuat Bapak Ibu gagal, tetapi karena Bapak Ibu sendiri. Nadate kasya cepapam na caiwa sukritamu ibu, ajnane na pertam jenanam tenamu yanti jangkawa. Nadate kasya cepapam, Tuhan tidak membuat manusia itu menderita. Nah caiwa sukritamu ibu, Tuhan tidak membuat manusia itu ibu berbahagia atau sukses. Ajnane na pertam jenanam, karena ketidaktahuan manusialah manusia itu tersesat di jalan. Oleh karena itu, supaya kita tidak tersesat, bagaimana? Kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan. Bapak Ibu dapat pengetahuan dari mana? Kita mempunyai parawidya dan aparawidya, pengetahuan rohani dan pengetahuan jasmani, pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi. Dengan memiliki pengetahuan, kita akan tidak tersesat di jalan. Karena apa? Pengetahuan itu bercahaya seperti matahari. Jenana mentutaj ajnanam yesam nasinam atmana tesam aditya wajnanam prakasayati tatparam. Pegawat kita Adya 5 sloka 16. Jenana mentutaj ajnanam, pengetahuan itu melenyapkan ajnanam, ketidaktahuan kita. Karena sesungguhnya pengetahuan itu bercahaya, prakasaya tidak param, seperti matahari menunjukkan param. Tak itu kenyataan, param itu yang utama. Dengan memiliki pengetahuan yang utama, kita akan dapat mengetahui kebenaran, kita tidak akan tersesat di jalan. Saya ingin mengajak generasi Hindu, saya ingin mengajak umat Hindu untuk memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan